di Business Builders Training Series. Seperti kita tahu, di bulan ini, bulan Juli, kita punya satu series yang memang dikhususkan untuk teman-teman business builders. Dan kita nanti sebentar kita akan melihat mengenai time and money, bagaimana kemudian kita bisa mempunyai sudut pandang yang sedikit berbeda untuk pembekalan suksesnya kita di business yang living. Jadi mengawali, sebentar ya, saya share dulu. Jadi teman-teman semua, sesi kali ini adalah mengawali satu seri Unlock the Essence of Business untuk kesuksesan kita di yang living, di business yang living. Jadi sebelum kita ke seri-seri yang selanjutnya di minggu depan, di mana sejumlah leaders akan berbagi dengan kita mengenai berbagai hal yang esensial di dalam bisnis yang living. Nah, malam hari ini kita akan mengupas mengenai money and time mind shift. Jadi slide-nya sudah bisa dilihat ya teman-teman semua ya. Oke, bisa ya. Oke, jadi malam hari ini kita akan ngobrolin nih mengenai dua hal yang sangat penting di dalam bagaimana kita membangun bisnis. Sebenarnya sih nggak hanya di dalam membangun bisnis ya, di dalam keseharian kita juga uang dan waktu ini adalah sesuatu yang sangat penting yang memang perlu kita kelola sedemikian rupa sehingga bisa memberikan manfaat tentunya bagi kita semua. Nah, sebelum kita ke materi yang utamanya, kita tentunya setuju ya, ketika kita menyadari bahwa kita tuh mendapatkan uang dengan perjuangan. Benar ya, semua kita mendapatkan uang itu nggak hanya dengan duduk-duduk manis, kemudian uang itu datang, tetapi kita perjuangkan. Dan kita juga mempunyai waktu yang terbatas. Semua tentunya mempunyai waktu yang sama 24 jam dalam satu hari. Nah, kalau kita kemudian menyadari hal itu, maka tentunya kita akan berpikir gimana nih caranya menggunakan uang dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih strategis supaya bisa memberikan manfaat dan makna yang lebih yang bisa berdampak di dalam, kalau kita ngobrolin mengenai bisnis yang living, tentunya ya mempunyai dampak di dalam kita membangun bisnis yang living. Nah, kalau time is money tentunya adalah kutipan yang sudah kita umum lah ya, kita semua tentunya pernah mendengar mengenai kutipan dari Benjamin Franklin ini, bahwa beliau itu mengatakan time is money, ya tentunya karena betapa begitu pentingnya time ini, sehingga jangan sampai kita sia-siakan, karena kalau kita menyia-nyiakan waktu, artinya kita juga memboroskan uang gitu. Jadi sampai sebegitunya beliau membuat kutipan ini karena ya waktu adalah satu hal yang nggak bisa kita dapatkan kembali. Jadi beliau sangat mengagungkan bahwa yuk kita harus benar-benar menggunakan waktu sedemikian rupa sehingga kita nggak kehilangan waktu itu. Nah, ada satu lagi konsep berpikir mengenai waktu, yaitu money is time. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar mengenai money is time, atau ini sesuatu, oh money is time ya, gitu. Yang taunya adalah time is money. Belum ya? Ya, jadi dalam konsep money is time, itu kita lebih
lebih mengarah kepada bahwa kalau kita punya uang, maka kita juga bisa loh akan mempunyai waktu lebih. Bukan dalam artian bahwa waktu itu bisa dibeli gitu ya, atau waktu itu bisa diperpanjang. Jadi kalau punya uang, mungkin saya jadi punya waktu 26 jam sehari instead of 24, bukan dalam artian itu. Tetapi dengan punya uang, kemudian kita bisa menggantikan, misalnya nih, kalau saya, instead of kemudian saya cuci setrika sendiri gitu ya, yang mungkin akan memerlukan waktu tentunya, meskipun saya senang menyetrika karena saya jadi punya keleluasaan, oh ini mau dilipat begini, oh ini mau seperti ini ya. Tapi mengingat bahwa saya perlu waktu untuk kegiatan yang lain yang lebih menghasilkan, yang lebih memberikan manfaat, yang lebih bisa memberikan dampak, maka saya kemudian mempekerjakan asisten rumah tangga. Nah, sesimpel itu sih pandangan mengenai money is time ini gitu. Nah, di dalam bisnis nanti juga begitu. Kita akan lihat di slide-slide berikutnya bahwa kita bisa nih memanfaatkan atau menggunakan uang kita untuk kemudian mempunyai waktu lebih yang bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih memberikan dampak. Nah, seringnya nih kita, bahkan saya sendiri juga masih terus belajar ya, bahwa money is time. Saya sudah kemudian mempunyai asisten rumah tangga yang membantu saya, tapi kita seringnya nih lupa bahwa ya memang sudah ada yang membantu, tapi bukan berarti bahwa waktu itu kemudian bisa kita gunakan untuk hal-hal yang nggak memberikan impact, yang nggak memberikan dampak. Nah itu hal lain lagi. Kalau memang kita mau laser, ya emang ada waktunya laser gitu. Tapi yang di sini dimaksudkan adalah bahwa kalau kita kemudian punya uang, kemudian kita bisa memanfaatkan tenaga atau layanan dari orang lain, maka kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk yang hal-hal yang lebih produktif gitu. Sampai sini mungkin ada teman-teman. Iya, betul. Nah, jadi kalau kita ada uang, kita bisa jasa laundry. Nah, waktu yang tadinya kita untuk nyuci, untuk nyetrika, jadinya kita bisa untuk lakukan misalnya untuk kegiatan bisnis kita, untuk follow up yang bisa menghasilkan penghasilan yang lebih bisa memberikan impact ke bisnis kita. Kita juga akan lihat di berikutnya ini bahwa ada satu pemikiran juga, times equals money. Jadi, kok bisa ya, waktu kok sama dengan uang? Banyak pemikiran mengenai time equals money ini, tapi dalam hal ini yang ingin saya sorotin adalah time dan uang itu sama-sama perlu dikelola. Time dan uang itu sama-sama perlu dikasih tanda kutip kerjaan gitu. Jadi kita perlu mengelola waktu, kita juga perlu mengelola uang. Kita perlu memberikan kerjaan ke waktu, yaitu dengan alokasi waktu ya, dan kita juga perlu ngasih kerjaan ke uang dalam artian, oh uang sejumlah ini untuk kebutuhan apa gitu, untuk kebutuhan membayar sewa rumah misalnya, yang sekian jumlahnya untuk kebutuhan anak-anak sekolah. Nah itu adalah kita memberikan alokasi atau pekerjaan ke uang tersebut. Ini adalah konsep pemikiran yang mungkin sudah biasa kita lakukan, tapi baru kita sadarin. Nah, berkaitan dengan waktu ini teman-teman, ada dua pemikiran juga, yaitu time scarcity dan time inventory. Nah,
dua hal inilah, kalau mengenai waktu, dua hal ini yang akan kita obrolin, yang akan kita kupas, yang tentunya saya harapkan pastinya ini sangat relate dengan kita semua. Kemudian nanti ada juga gimana cara menyiasatinya. Nah, cara menyiasatinya itulah yang kemudian bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih time scarcity itu? Nah, pernah nggak teman-teman kita ngerasa nggak punya waktu, kemudian atau kurang waktu nih, aduh kayaknya udah dikasih 24 jam tapi kok nggak berasa ya, tahu-tahu waktunya udah malam misalnya, udah waktunya tidur gitu. Atau kita pernah dikejar-kejar waktu, aduh hari ini harusnya aku lakukan follow up, kemudian aku harusnya lakukan untuk nengokin VO-ku, kemudian aku harusnya lakukan untuk proses order di VO, tapi itu semua kejar-kejaran. Ya, yang ini belum selesai. Ternyata belum juga follow up, belum juga ngontekin orang yang harus aku follow up gitu. Nah, itu jadi kayak kita dikejar-kejar waktu. Kemudian kita merasa kewalahan. Belum prospecting, belum ngontekin orang, belum nengokin VO, kok jadinya banyak banget ya hal yang harus dilakukan. Nah, itu tanda-tanda bahwa kita udah time scarcity. Scarcity sendiri artinya kelangkaan ya. Jadi kayak kurangan aja untuk waktunya gitu. Kemudian ada juga situasi di mana kita mau melakukan sesuatu mepet-mepet waktunya. Misalnya kita mau mempersiapkan untuk menghubungin seseorang yang udah janjian, tapi karena sebelumnya kita ada pekerjaan yang lain, jadinya waduh, udah 1 menit nih, aku janji jam 8, tapi jam 8 kurang 1 menit belum siap gitu. Nah, seperti itu. Jadi time scarcity tanda-tandanya adalah kalau kita berasa nggak punya waktu, kita kurang waktu, kita dikejar-kejar oleh waktu, terus berasa kewalahan, atau waktunya mepet, itu semua adalah time scarcity. Lalu kalau kita mengalami hal itu, tentunya yang ada adalah rasa cemas. Karena cemas, ini belum, itu belum, akhirnya hal tersebut bisa menciptakan mode freeze and flight. Artinya freeze, ya udahlah, udah nggak usah dikerjain gitu ya. Atau kita udah deh, pergi aja deh, lupakan hal itu gitu. Akhirnya benar-benar ditinggalin pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan karena rasa cemas itu. Atau kita karena time scarcity kita jadi melakukan lebih sedikit. Yang harusnya kita jadwalkan di hari itu kita bisa nge-follow up 3 orang, akhirnya hanya 1 yang terlaksana. Atau harusnya 3 orang yang kita follow up, 3-tiganya malahan nggak kita follow up, kita tunda. Besok deh, hari ini udah nggak keburu gitu. Atau bahkan yaitu sekalian kita udah deh nggak usah follow up sekalian deh gitu, malah menyetop atau berhenti melakukan kegiatan yang sudah kita rencanakan. Dan time scarcity juga bisa menimbulkan kita tanda kutip tersesat, jadi kayak nggak fokus gitu ya. Kerjain yang baru mau nelfon WA-in, atau kalau sekarang bukan nelfon ya, WA dulu. Kita baru mau WA-in untuk follow up. Sudah ingat bahwa ya yang ini harus order juga nih. Hari ini harus dilakukan untuk order yang ini nih. Jadi nggak fokus yang mana dulu gitu yang harus kita lakukan. Nah, dengan adanya itu semua, seringkali kita jadi merasa bersalah sendiri ya. Jadi lebih jeleknya lagi kita menghakimi diri sendiri gitu. Jadi kita punya persepsi terhadap diri kita menjadi negatif. Oh ternyata aku nggak bisa nyelesain kerjaan itu. Oh ternyata nggak mungkin deh aku tiap hari nge-follow up 3 orang gitu misalnya. Atau bahkan kita menghakimi pekerjaan itu sendiri. Misalnya, follow up itu ternyata nge-follow up orang itu ternyata susah ya. Mau place order di VO itu ternyata complicated ya, suka nge-hang, suka nggak bisa berlanjut, suka ada gangguan dan sebagainya. Jadi
Time scarcity menimbulkan rasa cemas, kemudian kita menunda, melakukan lebih sedikit, berhenti melakukan, kita nggak fokus, dan lebih parahnya lagi itu tadi, kita malah menghakimi diri kita sendiri atau pekerjaan kita. Benar banget, iya. Jadi mudah-mudahan memang apa yang saya sampaikan ini relate dengan kita semua, dan juga nanti apa yang bagaimana menyiasatinya juga bisa teman-teman aplikasikan di dalam keseharian teman-teman. Nah, kemudian gimana nih cara menyiasatinya? Ini sih kalau ngomong sih gampang gitu ya, tapi marilah kita coba untuk sebenarnya hal-hal di bawah ini itu nggak boleh kita punya pikiran seperti hal-hal yang di bawah ini. Misalnya, ya deh aku nggak ngelakuin follow up ke misalnya bapak yang ibu yang kemarin deh, buang-buang waktu aja, nanti akan sia-sia deh, bakalan dia pasti nggak mau deh gitu. Atau udah aku nggak usah lagi ngeliatin VO lah, itu nguras energi karena reportnya banyak yang harus aku lihatin gitu ya. Belum lagi ntar mesti ngeliatin report, mesti liatin lagi mana yang mesti di action dan sebagainya. Terus kita juga nggak boleh punya pikiran bahwa kita punya purba sangka. Jadi kayak tadi tuh, jadi kalau follow up itu bakalan buang-buang waktu, bakalan sulit, atau kita ngejudge. Kemarin ada kenalan di mall misalnya, terus pas kita pakai Peppermint lah yang umum, ada yang nanya, kita udah punya tuh nomor teleponnya, tapi mau menghubungin kita udah prasangka dulu, paling dia juga udah lupa, bisa deh, akhirnya nggak kita lakukan. Atau saking sayangnya ke waktu kita malah berpikiran, alah nanti kita kalau dilakukan malah buang-buang waktu. Dan yang terjadi, kita nggak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Makanya kita seharusnya tidak boleh berpikir, tidak boleh punya pikiran untuk hal keempat ini. Nah, terus cara berpikirnya gimana dong? Cara berpikirnya, kita harus punya pikiran bahwa orang lain nggak bisa mengambil waktu dan energi saya tanpa seizin saya. Jadi, yang punya kendali untuk waktu, yang punya kendali untuk energi saya adalah saya sendiri. Jadi, semua yang terjadi harus seizin saya. Nah, kalau kita punya pikiran seperti itu, rasa takut, rasa khawatir, nggak akan terjadi lagi. Yang terjadi justru kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Jadi kayak tadi misalnya, ya udah kita follow up, oke, nggak pakai punya pikiran bahwa nanti dia akan bicaranya ngalor ngidul lagi. Nanti dia akan ngambil waktuku berjam-jam lagi, padahal tujuannya mau nge-closing misalnya. Nah, karena kita punya judgement seperti itu terlebih dahulu, maka kita punya rasa khawatir yang tadi, kan, jadi nggak kita lakukan. Tapi coba kalau kemudian, udahlah duit, ayo kita follow up aja. Nanti kalau dia ngeresponnya, dia ceritanya ngalor ngidul, nah itu kan di kita ya, responnya, bagaimana cara meresponnya ada di kita. Nah itu adalah yang dimaksudkan segala sesuatu menyita waktu, menyita energi, itu tidak akan terjadi tanpa seizin kita. Karena kita yang punya kendali. Kalau dia misalnya ngomongnya, nah ini mau ngomongin mengenai essential oil, kenapa jadi ngomongnya ngalor ngidul? Nah, kita kan bisa kemudian merespon sedemikian rupa. Mungkin ini kalau mau nanti jadi bahan pembahasan tersendiri ya. Kita merespon sedemikian rupa sehingga kita bisa punya batasan gitu. Jadi kita nggak terhanyut, kita nggak ikut di dalam perbincangan yang
enggak seharusnya kita ladenin, ya memang kita harus listen, tapi yang relate gitu kan ya. Atau memang kita dalam proses menggali kebutuhannya dia, itu is okay. Tapi kalau kemudian pembicaraannya nggak relate atau ngalor ngidul, nah kitalah yang kemudian bisa merespon atau mengarahkan kembali balik lagi ke apa yang ingin kita sampaikan. Jadi dengan memilih berpikir secara bahwa orang lain tidak bisa menyita waktu dan energi saya tanpa seizin saya, itu akan menjadikan kita lebih baik dan lebih baik lagi. Karena kan kita dari waktu ke waktu akhirnya terlatih. Nah, kita ini untuk refleksi aja bahwa bayangkan kalau kita bisa punya pikiran atau berpikir dan bertindak bahwa waktu saya itu penting loh, dan respect itu dimulai dari saya. Bagaimana saya menghabiskan waktu saya adalah saya yang bertanggung jawab gitu, bukan orang lain. Kendalinya bukan ada di orang lain. Yang menentukan waktu saya untuk apa dan bagaimana adalah saya. Dan saya juga yang akan memberikan pekerjaan untuk waktu saya. Pekerjaan itu dalam artian, oh oke, dari jam segini sampai jam segini saya akan melakukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Oh oke, dari jam segini sampai jam segini yang berkaitan dengan rumah misalnya. Nah itu adalah kita sebenarnya ngasih pekerjaan ke waktu. Bukan kita yang di-drive oleh waktu, tapi kita yang punya kendali atas waktu. Jadi ini adalah beberapa hal di mana kita bisa renungkan bahwa memang waktu itu penting. Dan kita respect-nya harus dimulai dari kita. Jadi orang lain nggak bisa tuh kemudian mencoba untuk ngatur waktu kita. Karena kita sudah punya kendali atas waktu kita. Dan bertanggung jawab atas waktu kita. Nggak bisa ya kemudian kita, ya waktuku habis karena dia yang terlalu banyak bicara, karena dia yang ngobrolnya ngalor ngidul. Nah, itu jadi kayak blaming ya, padahal sebenarnya lagi-lagi kita yang punya kendali. Kita yang bisa membatasi, kita yang bisa mengontrol. Jadi ada satu kutipan juga, kita yang menjalankan hari-hari kita, atau hari-hari tersebut yang akan nguber-nguber kita. Tentunya kita memilih bahwa kita yang run the day, bukan kemudian kita yang diuber-uber oleh hari-hari tersebut, hari-hari kita gitu ya. Jadi kita yang mengelola keseharian kita. Jadi ini adalah salah satu cara untuk we run the day, kita yang mengelola waktu atau hari-hari kita, yaitu dengan menyusun prioritas, teman-teman. Jadi dengan menyusun prioritas, kita tahu bagaimana menggunakan waktu. Dan ini bisa dilakukan misalnya dengan kemudian kita mengkategoriin ya, bahwa oke, waktu tertentu untuk ngurusin bisnis yang living saya. Waktu tertentu, waktu jam sampai segini, saya akan ngurusin hal-hal yang berkaitan dengan rumah. Misalnya harus berbenah, harus berberes. Kalau tadi harus nyuci gosok sendiri ya kita masukkan di dalam jadwal itu. Kemudian ada jam-jam tertentu yang untuk keluarga. Satu hal yang penting di dalam menyusun prioritas adalah kalau teman-teman kategorikan semuanya adalah penting, maka nggak ada yang penting. If everything is important, nggak ada lainnya yang nothing is important. Kalau kita pikir everything is prioritas, maka nothing is priority gitu. Jadi nggak ada yang prioritas. Jadi memang harus benar-benar dipikirkan mengenai prioritas ini. Sama kayak ini mungkin ya. Kalau kita misalkan playlist, pernah nggak teman-teman ngalamin hal yang sama nggak dengan saya? Bikin playlist, akhirnya ini masuk, akhirnya semua lagu masuk di dalam playlist, sampai kemudian suami saya tanya, ini semua kok masuk di dalam playlist, apa sih maksudnya? Nggak ada yang benar-benar emang mau
dengarkan secara khusus. Gitu. Jadi semuanya masuk aja, sama aja dengan dengerin semua lagu. Nah, itulah yang perlu kita ingat mengenai priority. Bagaimana kita menyusun priority. Jadi di dalam menyusun priorities, sekali lagi yang perlu diperhatikan bahwa kita harus realistis. Kemudian kita mau nge-let go sesuatu gitu. Jadi kalau memang kita prioritas kita hari ini kita lagi mau ngulik VO gitu ya, report-report di VO. Ada telepon. Kemudian ada mungkin teman dekat kita yang lagi pengen ngobrol. Udah lama nih nggak ngobrol ini. Nah, itu kita harus berani tuh untuk nge-let go-in. Belum bisa nih hari ini karena memang kita sudah punya jadwal. Kemudian juga expectation and perfection. Kita tahu kita ekspektasi kita di mana, dan perfection itu sesuatu yang lagi-lagi nggak perlu kita terlalu pikirin ya teman-teman, karena kita pun diciptakan oleh Yang Maha Kuasa bukan untuk perfect ya, tapi untuk lebih berfungsi. Jadi kita mungkin bisa melihat kembali kalau kita adalah seorang yang perfeksionis, kita bisa lihat kembali sejauh mana sih nggak harus segitunya kali gitu ya. Ini biasanya kalau saya dengar banyak mengenai kalau mau bikin postingan gitu, maunya perfect, maunya rapi, maunya benar-benar terlihat oke, tapi akhirnya ketunda-tunda gitu, nggak on time. Karena masih mau ngecek, tolong dong liatin yang ini oke nggak, tolong dong liatin yang ini sudah benar-benar oke nggak dilihat yang lain. Gitu. Nah, itu kita harus coba lihat kembali mengenai perfection. Dan di dalam menyusun prioritas ini, reward juga penting teman-teman. Jadi kita juga harus mereward diri kita sendiri. Kadang-kadang kita perlu juga nih unplug dari prioritas yang keseharian yang sudah kita nggak harus terus menyusun prioritas gitu ya, tapi sesekali kita bisa kemudian mencoba untuk berhenti, jeda, kita ngasih jeda gitu ya. Kenapa? Supaya kita juga nggak kelelahan dan juga nggak keletihan mental, nggak burnout lah ya. Jadi kita di dalam membangun bisnis yang living juga jadi enjoy gitu waktu sejalan dengan bisnis kita yang kita jalanin, bisnis kita yang bertumbuh, kitanya juga happy, yang lain juga melihat kita happy. Karena kalau kita terus kerja, orang lain kan akhirnya akan melihat ya. Nah ini kok ngerjain yang living ini ternyata nggak punya waktu ya untuk hal lain ya, kerja aja terus gitu. Nah itu juga akan mempengaruhi bagaimana cara pandang orang terhadap kita sebagai business builder. Nah, sekali lagi ini mengenai time scarcity, jadi kita harus punya berpikiran, punya mindset bahwa kita memang, saya bisa mengatur waktu. Saya bisa menggunakan waktu. Jadi bagaimana menggunakan waktu maksudnya adalah yang memberikan manfaat untuk saya, keluarga, dan juga orang lain yang memang deserve untuk mendapatkan waktu saya. Contohnya yang saya maksudkan dengan deserve ini misalnya begini teman-teman, mungkin ada tim kita ya yang sangat demanding banget, apa-apa tergantung kita. Nah, itu mungkin udah saatnya kita mulai mencari cara untuk kemudian gimana nih supaya ketergantungan itu menjadi lebih sedikit. Ya tentunya kita harus mencari cara ya, misalnya kalau mengenai informasi-informasi, mungkin kita udah punya template-template, begitu dia tanya, dia tinggal kemudian, oh ini yang dia tanyakan. Jadi nggak harus kemudian selalu mengganggu atau tergantung kepada kita. Kemudian juga selalu sediakan waktu untuk hal-hal penting yang memberikan dampak. Tentunya nanti kita akan lihat apa sih hal-hal penting yang memberikan dampak gitu ya, kegiatan-kegiatan apa gitu. Jadi selagi kita sudah mempunyai list untuk apa-apa yang harus kita lakukan, yang kita yakinin mempunyai dampak, kita
sejatinya harus berhenti untuk mencari excuse, untuk kemudian memberi maaf ke diri sendiri bahwa oh iyalah itu nggak aku lakuin karena ini gitu ya, atau berpikir nggak ada waktu. Ingat kembali bahwa waktu adalah kita yang memanage, kita yang mengelola. Jadi nggak ada kata bahwa nggak ada waktu gitu. Jadi sebagai business owner, sebagai business builder, tentunya kita semua teman-teman harus menyediakan waktu untuk bisnis kita secara khusus ya. Maksudnya kenapa secara khusus? Supaya habitnya, supaya kebiasaan itu menjadi satu, ya udah setiap hari jam segini sampai jam segini aku sudah memang mau fokus untuk menjalankan bisnis ini gitu. Jadi nggak ke distract, orang lain pun tahu bahwa kita available untuk hal-hal yang berkaitan dengan bisnis adalah waktu tersebut. Even bahkan mungkin ini juga bisa membuat nyaman orang di sekitaran kita gitu ya. Nggak setiap saat terus kita langsung liatin handphone atau ngeliatin laptop. Ini lagi ngebales nih, ini lagi ada yang tanya nih gitu. Tapi benar-benar kita bisa mengalokasikan waktu yang tertentu khusus sama kalau mungkin di setiap harinya. Jadi yang mau tim kita mungkin yang mau menghubungin kita pun jadinya tahu, oh dia kalau dihubungin tuh bisanya jam 11 sampai jam 1. Oh, pantesan WA aku belum dijawab-jawab karena memang dia available-nya untuk hal-hal untuk menjawab ini antara jam segini sampai jam segini gitu. Pada akhirnya tim kita atau orang lain juga akan tahu bahwa itulah waktu yang di mana kita available untuk dihubungin, untuk tanda kutip diganggu, untuk mencari informasi dan sebagainya. Jadi tadi kita udah ngomongin mengenai time scarcity. Sekarang ada satu konsep berpikir satu lagi adalah mengenai time inventory. Pernah nggak teman-teman kita nunda kerjaan? Karena ya udahlah, ini nanti aja deh, nanti sore pasti punya waktu, gitu ya. Yang ini aku kerjain yang ini dulu. Atau udahlah kita nggak usah kerjain yang itu deh, untuk follow up Ibu A besok aja deh, toh besok masih ada waktu. Gitu. Atau kita nggak pernah cukup waktu. Gitu. Waktu yang kita punya ini, aduh kayaknya waktunya sama ya, semua orang 24 jam. Tapi kenapa tiba-tiba udah jam 9, tiba-tiba udah jam 9 malam, jadi nggak sempat ngerjain yang lain. Atau merasa ketinggalan, yang lain udah sampai mana, udah bisa melakukan untuk follow up misalnya. Setiap tim kita mungkin ada yang cerita, aku setiap harinya follow up prospek atau teman yang pengen tahu mengenai essential oil, itu setidaknya aku sediakan waktu untuk 3 misalnya, 3 orang untuk di follow up. Gitu. Aku kok baru 1 ya? Atau bahkan belum nggak ketentuan ya. Nah, kemudian ada mungkin pernah ngalamin rasa cemas karena kita nggak menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, kalau kita semua pernah menemui situasi ini, mungkin harusnya time inventory ini akan membantu teman-teman. Karena apa? Karena otak kita ini sebenarnya cenderung mengeneralisasi bahwa tadi itu follow up itu perlu waktu lama, ngulik VO itu sulit, susah. Terus kemudian mau presentasi itu perlu persiapan lama. Padahal mungkin nggak seperti itu gitu, tapi mungkin karena kita pernah ngalamin 1 kali, akhirnya kita mengeneralisasi, kita menyimpulkan sendiri bahwa kalau mau follow up itu, kalau follow up orang tuh perlu waktu lama deh. Kalau ngulik VO itu susah, reportnya banyak, mesti masuk sini, mesti ekstrak lagi ke Excel misalnya dan sebagainya. Kemudian dari situlah saatnya kita perlu melakukan time inventory.
Time inventory itu seperti apa sih? Mungkin teman-teman ada yang coba saya lihat di chat. Teman-teman ada yang udah pernah melakukan time inventory atau pernah dengar mengenai time inventory? Belum ya. Jadi time inventory itu adalah di mana kita dengan melakukan time inventory itu kita akan bisa menghapus tadi itu persepsi atau kesimpulan-kesimpulan kita sendiri di dalam mengeneralisasi mengenai tadi, oh kalau lakuin ini lama, kalau lakukan itu sulit, kalau lakukan ini perlu waktu gitu. Nah, itu semua akan terhapus kalau kita melakukan inventarisasi waktu. Dengan lakukan itu maka kita akan jelas nih, lebih jelas seberapa banyak sih waktu yang diperlukan untuk suatu tugas gitu. Jadi boleh teman-teman kalau memang memungkinkan ya harus disediakan waktu sih memang ya. Kita coba gitu. Kalau lakukan follow up itu berapa lama sih? Kalau nge-approach prospek itu berapa lama ya gitu. Waktu yang aku perlukan, waktu yang kita perlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan inventarisasi waktu. Nah, yang kita perlu perhatikan waktu kita melakukan aktivitas inventarisasi waktu ini, kita harus jujur bagaimana kita menghabiskan waktu. Karena kan ya udah apa adanya aja. Oh, karena kita ini mau melakukan pembelajaran gitu ya. Jadi awalnya kita harus jujur dulu bahwa kalau memang itu memerlukan, ya ampun, satu orang itu aku bisa ngobrol sampai 2 jam loh, karena dia cerita anaknya lah, cerita mbaknya di rumah lah, dan aku harus dengerin terus, jadi sampai 2 jam gitu aku habiskan waktu. Gak apa-apa, dicatat aja gitu. Karena ini memang memerlukan kejujuran dan bukan dimaksudkan untuk menghakimi bahwa aduh ternyata ya kita ini ya, aku ini ya, kenapa ya aku ladenin aja, nggak usah dihakimin, tulis aja dulu, catat aja dulu berapa lama waktu yang kita habiskan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi nggak usah berasa salah gitu ya, nggak usah feel bad mengenai itu. Justru kita lakukan inventory waktu ini untuk pengen tahu sebenarnya gimana nih untuk melakukan semua kegiatan itu. Kemudian untuk membangun kesadaran. Nah, dari situ kemudian kita nanti akan belajar jadinya. Walah, aku follow up tuh harusnya nggak usah perlu waktu 2 jam loh. Harusnya 45 menit aja cukup gitu. Tadi aku harusnya pada saat dia cerita yang macam-macam tuh mungkin aku bisa mengarahkan balik ke pokok pembicaraan yang sedang kita lakukan. Nah, itu jadi time inventory ini ya itu tadi tujuannya untuk kemudian kita melakukan pembelajaran tentang berapa banyak waktu yang kita habiskan dan dari situ kemudian kita bisa melihat oh ternyata emang ini terlalu lama, terlalu panjang, harusnya kita seperti ini gitu, nggak harus ngobrolnya sepanjang itu misalnya, sehingga kita bisa melakukan follow up ke lebih banyak orang lagi. Ya benar Bu Desi, time inventory juga bagian dari manajemen waktu ya. Tadi ada bagaimana kita menyusun prioritas gitu. Benar bahwa time inventory juga bagian dari manajemen waktu. Itu adalah time inventory, jadi kalau teman-teman lakukan dengan rasa curious, lakukan dengan rasa pengen tahu gitu ya, sampai berapa lama sih kegiatan yang aku lakukan, kegiatan tertentu yang aku lakukan itu gitu. Nah, satu hal lagi yang juga kita perlu kalau berkaitan dengan waktu, kita juga perlu pikirkan bahwa waktu, energi, effort itu harus sepadan dengan resultnya gitu. Jangan mungkin kita sering berpikiran ya bahwa sering kita pikir sendiri gitu. Kayaknya udah banyak kerja ya, tapi kok
hasilnya gini-gini aja ya. Kayaknya udah lakukan banyak hal ya, tapi kok nggak ada hasilnya ya. Nah, itu kita kembali lagi bahwa waktu yang kita habiskan, energi, effort memang harus bisa menghasilkan gitu, harus ada hasilnya. Jangan sampai kita bersibuk-sibuk tanpa hasil, karena kalau itu yang terjadi itu adalah membuang-buang waktu. Jadi kita memboroskan waktu karena kita sudah melakukan kayaknya nih melakukan banyak hal, tapi nggak terencana dengan baik dan tidak terukur. Nah, dengan inventarisasi waktu akan membantu kita tadi ya, secara spesifik nih kita jadi tahu berapa banyak waktu yang benar-benar kita habiskan untuk pekerjaan, dalam hal ini yang punya dampak bisnis ke Young Living, dan berapa banyak waktu yang kita buang percuma kayak tadi. Oh, ternyata ngobrolnya kepanjangan. Oh, ternyata harusnya aku bisa selesaikan follow up tersebut hanya dalam 45 menit misalnya. Dengan inventarisasi waktu, maka akan memungkinkan kita untuk melihat bahwa kita bukan sekedar sibuk, tapi kita harus produktif. Terus kemudian kita juga jadi tahu pola kegiatan sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari. Kalau hari ini misalnya di dalam jadwal kita ada jadwal follow up, oh saya bisa menyelesaikan untuk 3 follow up misalnya ya, misalnya kita tentukan seperti itu. Dan kita juga bisa memperkirakan waktu yang diperlukan. Jadi kalau satu perlu 45 menit, 3 jadi perlu berapa jam nih? Dan yang terpenting lagi, satu hal lagi dengan kita melakukan inventory waktu itu, jadi kita nggak terlalu banyak excuse, kita jadi nggak terlalu banyak negosiasi dengan waktu, tapi kita tahu persis bahwa oh ini akan memerlukan waktu 1,5 jam untuk melakukan ini, ya udah dalam 1,5 jam kita lakukan. Itu adalah manfaat atau apa yang kita bisa harapkan dari kalau kita melakukan inventarisasi waktu. Nah, ini yang tadi saya sempat sampaikan, kegiatan-kegiatan apa aja sih yang kemudian bisa kita lakukan untuk yang mempunyai impact ke bisnis Young Living. Nah, teman-teman pastinya sudah sering ya mendengar ya, income producing activities atau IPA, sebutnya IPA gitu ya, income producing activities. Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan. Ini bukan IPA loh teman-teman, kalau kita lagi ngobrol dengan upline. Jangan dihitung kemudian nanti, aduh jalanin bisnis Young Living ini ternyata ya perlu waktunya ya, menyita waktuku ya. Ternyata ngobrol, kemudian scrolling sosmed mungkin yang paling sering ya, secara tidak sadar karena sebenarnya kita mau mengecek sesuatu nih, tapi ternyata lewatlah sponsor yang lain gitu yang menarik gitu ya, ada linknya langsung kita langsung di direct ke sana, akhirnya nggak terasa kita scrolling atau nonton YouTube, atau bahkan misalnya kita berbicara ke orang yang sama sampai ini ekstrim sih 20 kali sampai baru kemudian closing gitu ya, itu juga bukan termasuk income producing activities, karena kita tentunya harus bisa menentukan bahwa kalau orang tersebut misalnya di prospek, di kontak, jelaskan masih belum juga, ya mungkin udah saatnya oke, kita stop dulu gitu ya, jeda dulu, at least kontak kita sudah di dia gitu. Jadi anytime dia memang membutuhkan, dia bisa menghubungi kita kembali. Kemudian milah-milah leads atau prospek. Kita udah punya list nih, misalnya ada 6 prospek yang harus kita follow up, kita hubungin. Kita sibuk milah-milah, oh, yang ini kayaknya dia orangnya begini, oh kayaknya yang ini kalau dihubungin bakalan begini. Nah, itu juga akan menghabiskan waktu kita karena kita memikirkan hal-hal yang belum tentu juga kejadian gitu ya. Mikirin bisnis bukan dalam artian kita membuat strategi ya, tapi mikirin yang berkeluh kesah gitu, tanpa melakukan
action itu juga kemudian bukan dipertimbangkan, bukan dikonsider sebagai income producing activities. Nah, lalu apa sih yang income producing activities yang bisa mempunyai dampak langsung adalah prospecting, follow up, enroll, sharing sell, atau sharing dan menjual, membangun tim, membuat konten, itu adalah hal-hal yang bisa dikonsider sebagai IPA. Jadi kita harus meyakini bahwa kita punya waktu untuk hal-hal yang penting dan untuk hal-hal yang tidak hanya penting, tapi akan memberikan dampak. Nah, ini adalah sebagai penutup untuk waktu, untuk time, bahwa kita hanya bisa memanage waktu kalau kita bisa nge-track, kita bisa tahu waktu kita dihabiskan kemana aja, untuk apa aja. Nah, kalau itu sudah punya, maka kita boleh dikatakan kita bisa memanage waktu dengan baik. Nah, hal yang kedua yang malam ini kita akan obrolin adalah mengenai money atau uang gitu ya. Nah, teman-teman, baik organisasinya misalnya masih kecil, sedang atau besar, semuanya kita yang memang membangun bisnis, business builder, kita adalah business owner. Nah, dalam pembahasan malam ini kita akan ngobrolin uang dalam konteks bahwa kita ini adalah seorang business owner. Uang itu kita pandang seperti apa sih kalau kita ini seorang business owner, ya? Jadi tentunya sebagai seorang business owner kita punya tanggung jawab bahwa bisnis kita harus bertumbuh, bisnis kita harus stabil, terus kita harus ngasih arahan-arahan gitu. Ini kalau di dalam bisnis yang konvensional ya. Kemudian kegiatan operasional sehari-hari. Nah, kalau lebih spesifik kita kaitkan dengan network marketing, di mana kita bergelut ya, bahwa pertumbuhan itu ya pertumbuhan UGV kita, kemudian uprank, kalau supaya stabil, bagaimana kemudian kita mendevelop leaders, karena di business network marketing, nggak mungkin kita kerja seorang diri, tapi kita pasti kerja secara bersama-sama gitu dengan jaringan kita dengan tim kita, makanya disebut network marketing gitu. Bukan one man show, bukan, tapi memang kita bekerja dalam satu organisasi. Kalau di dalam bisnis konvensional mungkin yang business owner-nya ngasih direction, arahan-arahan. Tapi kita sebagai business owner di dalam network marketing, kita memberikan support ke tim kita melakukan mentoring, atau bahkan kita bisa juga melakukan coaching ke tim-tim business leader kita atau core leaders kita. Dan kegiatan operasi sehari-hari apa aja sih? Ya itu tadi yang ada di dalam list income producing activity. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang esensial perlu dilakukan di dalam network marketing. Teman-teman, tentunya kita semua aware ya bahwa potensi penghasilan di dalam yang living secara spesifik itu tidak terbatas. Semuanya ada di dalam compensation plan kita. Nggak ada tuh yang membatasin, oh kalau brand partner ini hanya boleh bisa sampai mendapatkan uang 5 juta aja. Kalau ini hanya sampai dengan 10 juta, udah terus nggak boleh lagi dapat lebih gitu, nggak ada. Jadi memang sepanjang kita mengikuti compensation plan itu yang nggak ada batasan gitu. Nah, untuk memungkinkan hal itu, tentunya kita perlu growing skill kita. Kita perlu menumbuhkan mindset kita, cara berpikir kita. Dan tentunya kalau kita sudah punya tim yang cukup besar, apalagi kita harus punya growing leadership. Dan ini semua juga bukan given, teman-teman. That's why mengapa kita di Young Living itu mempunyai training program-program training yang sangat
mumpuni karena kita sadar bahwa teman-teman business builder juga memerlukan pembekalan, memerlukan pengetahuan, skill, mindset, dan leadership. Ini mungkin kalau leadership, mindset, atau bisa aja sih kalau kemudian mau sign up di tempat-tempat lain. Tapi kami sebagai perusahaan juga kemudian menyediakan sarana ini. Kalau kemudian makanya teman-teman jangan pernah absen untuk hadir di dalam training-training yang sudah kita siapkan sedemikian rupa. Nah, sebagai pemilik bisnis di network marketing, itu work-nya sampai saya tulis merah tuh teman-teman. Karena memang namanya juga network marketing ya, artinya memang kita harus bekerja gitu. Kita melihat uang sebagai alat untuk mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Jadi uang yang kita terima itu harus dipandang sebagai business money, uang bisnis begitu, bukan personal atau bahkan hobi money ya. Mungkin di awal-awal mungkin kita ya hobi aja, seneng aja sih, karena memang ini essential oil-nya oke, ngasih manfaat ke keluargaku. Kemudian tahu-taunya kita sharing-sharing, teman-teman juga pada dapatkan manfaat dan sama halnya kemudian secara volunteer mau sharing atau bahkan mungkin ada yang secara intensional itu dari awal udah aku mau berbisnis di Young Living. Itu sangat dimungkinkan dua pilihan itu. Tapi yang terpenting bahwa uang yang kita dapatkan itu harus dipandang sebagai business money, untuk uang untuk berbisnis. Jadi bukan uang yang kemudian kita dapat ya udah ini untuk hal-hal yang nggak selalu berkaitan dengan business money, dengan bisnis kita, dengan bagaimana kemudian kita bisa menumbuhkan bisnis kita dengan uang yang kita dapatkan itu. Nah, kalau hobi money atau personal money, kita mungkin nggak melakukan investasi ya. Kita mungkin ya udah hobi money aja, kita enjoy aja gitu. Untuk apapun kita nggak usah pikirin untuk beli ini, untuk beli itu, untuk kebutuhan rumah tangga misalnya bisa kita habiskan gitu. Tapi lain kalau kita kemudian memandangnya ini adalah sebagai business money, maka uang itu kita harus pergunakan, manfaatkan secara strategis untuk investasi maupun support. Jadi investasi itu kalau misalnya ya tadi ya kita perlu belajar di luar sana, mungkin kita perlu mungkin untuk mau ke acara-acara yang berbayar, event, misalnya kita perlu menyediakan dana atau support, misalnya tim kita memerlukan support. Nah, itu kita juga harus menyisihkan untuk hal itu. Karena kalau business money, kita ngomongnya bukan hanya penghasilan untuk tahun ini, tapi kita harus berpikiran bahwa uang ini kita gunakan untuk bergulirnya bisnis kita, untuk bertumbuhnya bisnis kita gitu. Jadi melihat business money as business money. Jadi tempatkan diri kita semua sebagai pemilik bisnis. Jadi bukan hanya sebagai uang yang kita dapatkan, kemudian terus ya udah untuk uang sekolah, untuk kebutuhan dapur, untuk jalan-jalan. Akhirnya pas kita butuh, ya ini ada kelas yang harus aku ikutin. Ya ini timku perlu support. Kita udah nggak punya dana dan kita akhirnya ya ternyata susah juga ya ini berbisnis Young Living ya, nggak ada uangnya habis ya karena memang kita tidak kelola sedemikian rupa gitu. Jadi sekali lagi kita lihat business money as business money. Ini mungkin kebanyakan dari kita yang ada di sini perempuan. Biasanya kita punya pandangan sendiri bahwa kita nggak perlu banyak uang. Kita nggak pinter deh kalau uang itu urusan bapak-bapak gitu ya. Atau
kita nggak tahu deh apa yang mesti dilakukan dengan uang ini, udah biarin aja dah, aku habisin aja untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu gitu. Nah, itu harus coba kita rubah cara berpikir itu teman-teman, bahwa kita harus mampu dan mengerti bagaimana mengatur, memanage uang kita dengan strategis untuk kebutuhan apa tadi itu, supaya bisnis kita tetap bisa bergulir dan tetap bisa bertumbuh. Jadi bagaimana kita mengelola bisnis money, ya kita harus punya mindset ya, bahwa kita adalah punya bisnis, terlepas bahwa itu organisasi kita masih kecil, sedang gitu ya, tetap aja itu adalah sebuah bisnis yang harus di-treat sebagai bisnis. Nah, makanya perlu juga kemudian kita atur nih uang kita ini untuk expense, untuk biaya-biaya. Misalnya untuk biaya aku cadangkan deh ini biaya-biaya untuk kalau nanti ada event-event. Aku cadangkan deh kalau nanti aku harus ngirimin misalnya bunga atau kartu atau apapun itu ke timku. Atau untuk kebutuhan lain, untuk kebutuhan tadi ya support tim kita. Oh, bolehlah aku kali ini untuk event ini kita mau memberikan door prize misalnya. Jadi kita sudah punya cadangan dana. Bahkan perlu juga kita kan kerja ya di dalam bisnis kita. Nah, supaya nggak berasa bukan supaya kita berasa bahwa kita mendapatkan uang, maka kita harus ngasih gaji ke diri kita sendiri. Kita nilai, oh aku dengan skala bisnis yang seperti ini, aku mau ambil sebagian untuk as if aku bekerja dan dapat gaji gitu. Jadi kita sisihkan lagi untuk itu. Tadi ada investasi, ada juga yang untuk touring bisnis kita. Kemudian juga tentunya untuk bagaimana kita bisa membuat satu fondasi bisnis yang berkelanjutan ya, dan juga membangun tim leaders kalau perlu support, itu juga kalau perlu dana kita sisihkan sedemikian rupa sehingga masing-masing udah punya ada posnya gitu. Nggak kemudian kita habiskan untuk kebutuhan lain, nggak jelas, untuk yang personal, semuanya dihabiskan untuk personal, pas bisnis kita perlu dana, kita jadi, ya nggak ada duit nih, atau ya aku harus bayar sendiri deh, padahal ya tadi, padahal semuanya kita habiskan untuk hal-hal yang sifatnya personal. Jadi alangkah baiknya kalau kemudian kita bisa juga mempunyai rekening terpisah untuk bisnis kita. Nah, untuk memulai mengatur bisnis money sebagai bisnis money ini teman-teman, nggak perlu nunggu sampai organisasinya gede, nggak perlu sampai tunggu deh sampai aku dapat 50 juta lah baru perlu itu semua. Bisa mulai dari sekarang. Sekarang kita bisa mulai supaya apa? Dengan berjalannya waktu, dengan bertumbuhnya bisnis kita, kita semakin mumpuni. Nah, itu jadi boleh kalau mau dimulai dari sekarang untuk manage bisnis money kita, uang yang kita dapatkan dari yang living, kita manage sebagai bisnis money. Jadi ini sebagai penutup teman-teman, sekali lagi ini kita ingat kembali, waktu itu adalah sesuatu yang bisa kita kelola dan kita bisa alokasikan untuk kita mau melakukan apa dengan waktu yang kita punya. Jadi kalau kita bilang saya nggak punya waktu, nah artinya memang kita nggak mau melakukan itu, memang kita nggak mau menginginkan untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi jangan pernah lagi bilang bahwa nggak punya waktu untuk mikirin bisnis yang living. Ya memang kalau kita mau membangun bisnis yang living, mau menjalankan bisnis yang living, alokasikan waktu, sisihkan waktu. Yang kedua, kalau mengenai money, uang ini adalah tool atau alat atau sarana. Jadi kemanapun kita mau pergi, ya dengan uang itu, menggunakan uang itu, ya bisa aja gitu ya. Kita mau melakukan ini, kita mau melakukan ini, mau melakukan kegiatan ini, mau pergi kemana, atau mau untuk beli apa, kita bisa menggunakan uang tersebut karena memang uang itu hanya sebagai sarana. Tetapi yang terpenting adalah
kita yang punya kendali. Jadi kitalah yang bisa mengelola itu semua, mengelola uang kita untuk tentunya kalau teman-teman sekarang sudah sadar bahwa bisnisnya harus dikelola sedemikian rupa, uangnya untuk demikian rupa, jadi uang juga harus dikelola as if it's a business money. Seolah-olah, bukan seolah-olah, ya memang itu uang untuk berbisnis gitu. Jadi bukan uang untuk pribadi. Jadi memang harus dibikin pos-posnya ini untuk budget atau pos tadi mensupport tim kita. Ini pos untuk kalau ada event-event yang harus aku hadirin dan berbayar misalnya. Dan ini untuk gajiku untuk aku sendiri gitu. Ini untuk kalau perlu melakukan pengiriman-pengiriman dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan sharing malam ini Bu Mai, money is just a tool to dinner with Jungkook. Ya, jadi mudah-mudahan sharingan malam ini bisa memberikan cara pandang, perspektif yang berbeda ya mengenai waktu dan uang, sehingga teman-teman juga bisa lebih lagi melihat ya yang living ini besar atau kecil, once kita sudah memutuskan untuk memang mau bergelut di bisnis yang living, ya itu harus kita manage sebagai sebuah bisnis gitu teman-teman. Jadi itu dari saya, mudah-mudahan memberikan manfaat, bisa diimplementasikan. Yang penting itu banyak kali kita terima, kita belajar, kita dapatkan juga pembelajaran, informasi, tapi kemudian tidak diimplementasikan. Jadi mudah-mudahan bisa diimplementasikan juga ya teman-teman, tidak hanya kemudian kita tahu aja gitu ya. Bu Vero tanya, ini ada pertanyaan dari Bu Ruri, business money ketika punya pemasukan yang tidak tetap. Bagaimana kalau kita punya pemasukan yang tidak tetap? Ya, kalau kita harus punya, kalau menurut saya ya Ibu ya, karena kan kita yang punya kendali ya, kita yang bisa menentukan at least aku dalam setiap bulannya mau dapat berapa. Itu sebenarnya sih bisa detailin gitu. Aku sebenarnya mau dapat berapa dari yang living, kemudian kita kan punya compensation plan ya. Dari situ kemudian dari kalau mau sedetail ini ya, dari Unilevel setidaknya bisa menyumbangkan berapa banyak. Dari fast start-nya setidaknya aku bisa dapetin sekian rupiah setiap bulannya. Artinya, contohnya aja kalau yang gampangnya fast start ya. Dari fast start aku setidaknya dapat sekian juta. Artinya kalau dapat sekian juta, aku harus nyador berapa orang. Nah sama kalau ya Unilevel kan, makanya tadi gimana kita mengulik VO kita. Unilevel yang di level satu kita ini ada berapa orang yang memang perlu aku follow up supaya bisa mengenerate hal itu atau memastikan hal tersebut. Seperti itu sehingga kita punya setidaknya kita punya gambaran, punya target lah ya. Setiap bulannya setidaknya aku akan dapat sekian banyak. Sekian rupiah untuk dari bisnis yang living, sekian 15 juta misalnya, 20 juta misalnya. Kalau mau lebih tepat, yaitu tadi dibagi lagi dari bonus ini berapa banyak, dari bonus ini berapa, sehingga kita tahu persis apa yang harus kita lakukan gitu. Sebenarnya kan ya OGV atau uang itu dari dua hal ya, enrollment atau retention. Ya udah kita fokusnya ke situ sih. Kita lihat kalau enrollment
bagaimana dan seperti apa. Kalau retention, apa aja yang harus aku pastiin gitu. Nah, itu dia yang kemudian bisa kita kita jadikan menjadi action item. Oh, aku berarti harus cari atau nge-follow up sekian banyak orang supaya dia bisa at least mengenerate sekian ribu OGV misalnya. Itu bisa kita lakukan untuk hal itu. Jadi tiap gajiel udah mulai mikir presentasi slotnya kemana aja. Ya. Ya, Bu Desi, mudah-mudahan membantu. Baik, teman-teman. Jadi, sekali lagi harapan saya ini bisa bermanfaat, ini bisa diaplikasikan. Nanti mudah-mudahan ke depannya kita bisa ketemu lagi dengan materi yang berbeda, yang bisa aplikatif ya, yang bisa langsung diaplikasikan ke keseharian teman-teman di dalam membangun bisnis yang living. Oke, baik, saya sudahin Zoom malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Ingat tadi ya teman-teman, pantau selalu jadwal training-training dari Young Living. Kami, tim training, juga tim yang mendukung tim training sudah menyediakan sedemikian materi yang dipikirin banget gitu ya. Ini harus memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Jadi sampai ketemu di lain waktu dan selamat malam, sehat-sehat semuanya. Bye-bye.